saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di minggu pagi ini, kita mempersiapkan diri kita dan menyerahkan diri kita. Mari kita berdoa di dalam hati. Doa selesai, kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarilah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor
240a ayat 1 sampai 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita dalam minggu setelah Trinitatis ini tertulis dalam hukum Taurat dari titah pertama sampai keempat. Demikianlah bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada halal lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Demikianlah hukum Taurat kita minggu ini. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2. Walau
marilah kita mengaku dosa-dosa perbuatan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 2. Firman kita di Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kita membacanya secara bergantian. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa matahari Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan di minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Kita dengarkan warta gereja dan warta keuangan Minggu tanggal 21 Juni 2020. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. Nomor 1, jemaat yang hadir mengikuti ibadah minggu tanggal 14 Juni 2020, pendeta 1 orang, majelis 6 orang, kaum bapak 10 orang, kaum ibu 20 orang, pemuda 3 orang, pemudi 25 orang, jumlah 65 orang. Yang kedua, jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, tanggal 15 sampai dengan 21 Juni. 1. Amang Opu Jonathan Tampu Bolon, ulang tahun yang ke-61.
2. Johannes Tiardo Simamora, ulang tahun yang ke-10. 3. Inang Pristin Boru Tampuwolon, ulang tahun yang ke-35. 4. Tonggi Siadari, ulang tahun ke-12. Inang J. Boru Silaban, ulang tahun ke-35. Kami dari seluruh majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ketiga, jadwal ibadah minggu dalam masa pandemi ini. Yang pertama, untuk wek penarik setiap minggunya masuk jam 7.30 WIB. Untuk wek Dusun Baru Pondok Lunang masuk jam 10 pagi. Demikian untuk kita sama-sama mengingatnya. Persembahan minggu tanggal 14 Juni 2020. Persembahan 1A 348.000. Persembahan kedua 300.000 rupiah. Persembahan untuk pembangunan 288.000 rupiah. Persembahan ibadah minggu keluarga. 1. Keluarga Bapak Levi Tampuwolon 70.000. 2. Keluarga J. Tarihoran 350.000. 3. Keluarga Oppu Boben Boru Haloho 40.000. Persembahan bulanan. 1. Dari keluarga Bapak Levi Tampuwolon bulan April sampai Juni 150.000. 2. Dari keluarga J. Tarihoran untuk bulan April sampai Juni 600.000. 3. Keluarga Oppu Unedo Burunenggolan untuk Maret sampai Juni 200.000. Keempat, ucapan syukur dari keluarga Sentua RN Saragi, mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga, dan atas penyertaan Tuhan di dalam kelancaran pembangunan tempat tinggal atau rumah anak mereka Ryan Saragi. Kiranya semoga apa yang menjadi kerinduan diberikan oleh Tuhan pada waktu yang akan datang. Ucapan syukur diberikan sebanyak 500.000 rupiah. Pilihan minggu Manogot Manang Nasugotan. 1A 200.000, 1B 170.000, pilihan 2 86.000, pilihan pembangunan 192.000. Pilihan minggu keluarga Ama Pebi Tampuwolon 17 Mei 20.000, 21 Mei 20.000, 24 Mei 35.000, 31 Mei 46.000, 7 Juni 17.000, 14 Juni 30.000. Demikian warta gereja dan warta keuangan. Tuhan memberkati. Kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355
ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jika sudah dapat, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti di dalam hati dan di tempat kita masing-masing. Saya akan baca, dan beginilah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat,
masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu untuk ibadah kita pada minggu hari ini yaitu panggilan untuk memelihara ciptaan. Nah, sebuah hal yang cukup membanggakan bagi kita orang Kristen melihat, mengalami dan merasakan panggilan jiwa hari Minggu menjadi hari peristirahatan bagi setiap orang-orang di dunia, di seluruh pekerjaan, di seluruh perusahaan, dan khususnya kita yang Nasrani. Bahkan seluruh agama-agama ikut merayakan hari Minggu sebagai hari peristirahatan, walaupun mereka mungkin bisa saja kurang paham atau tidak tahu atau tidak peduli apa arti hari Minggu dan apa arti hari Sabat. Nah, cukup luar biasa bagi kita Tuhan yang telah memberikan kuasa-Nya lewat anugerah karunia hari Minggu bagi setiap orang menjadi hari peristirahatan, menjadi hari libur, menjadi hari yang khusus bagi kita Kristen dapat beribadah, dapat berdoa, dapat memuji Tuhan, dapat berinteraksi dengan sesama seiman, dan dapat bersekutu lewat ibadah minggu kita dan lewat penggalian-penggalian iman, spiritualitas, rohani yang dapat kita lakukan lewat puji-pujian kita, lewat doa bersama dengan anak cucu dan keluarga kita, dan juga lewat pelayanan kita. Nah, karena ini adalah hari yang cukup luar biasa bagi kita, hari Minggu menjadi hari yang cukup luar biasa bagi kita, hari yang terberkati bagi kita. Setiap orang terpanggil, terkhusus kita orang-orang Kristen, jemaat HKBP, merayakan ibadah, datang berkumpul bersama di bait Allah,
di rumah Allah, di gereja kita yang kita cintai, di gereja yang kita banggakan ini, kita dapat berkumpul walau mungkin situasi kurang mendukung karena virus corona atau mungkin keadaan was-was new normal, dan mungkin cukup luar biasa ketika kita bisa merayakan dan beribadah, kendati beberapa dari gereja-gereja lain belum bisa beribadah atau mungkin masih ragu untuk beribadah, memulai ibadah mereka. Tetapi kita sudah cukup berani, kita dengan antusias, dengan semangat mau beribadah dan mau berkumpul, dan sekiranya ke depannya jauh lebih ramai, jauh lebih banyak yang beribadah, yang mengingat hari Minggu adalah hari yang kudus bagi Tuhan, hari peristirahatan bagi Tuhan. Nah, persoalan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, antara istirahat dan bekerja perlu ada keseimbangan. Perlu ada keseimbangan yang membuat kita merasa lega, hidup bergairah, hidup bersemangat, dan hidup lebih bermakna dan punya tujuan. Allah menyediakan hari Minggu bukan karena kebetulan. Kita tahu itu bahwa karena Allah menyediakan hari Minggu karena Tuhan ingin kita tetap baik-baik saja. Karena Tuhan ingin di hari Sabat ini, di hari peristirahatan ini, setiap orang-orang yang mengikut dan yang percaya kepada Dia, dan setiap umat manusia dan seluruh alam semesta dan seluruh ciptaan Tuhan beroleh energi yang baru, beroleh semangat yang baru. Dan kita melihat bukan hanya manusia saja yang disuruh untuk beristirahat pada hari Minggu, tetapi seluruh ciptaan, seluruh pekerjaan, tanah bahkan disuruh untuk beristirahat. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, tanah menjadi sentral kebutuhan, bahkan menjadi tumpuan hidup manusia di mana-mana. Hidup alana manusia duduk sudah jolma bangalului tano. Asabui suanon, asabui gawe usaha, asabui tempat udung-udung niba, asabui tempat pajong cukup gereja, asabui tempat domisili, kekuasaan wilayah teritori. Do sudiakka nabui mabek kita era bui bersemangat di hulu. Jala ala niarga di tano, jarang do halak bui murah-murah lawa manggadis tanona. Nah, bukan handphone, bukan HP yang menjadi sentral kebutuhan manusia, bukan. Bukan juga kebutuhan-kebutuhan gadget atau teknologi-teknologi lain, bukan. Bukan juga hal-hal yang bisa membuat nikmat dunia atau hidup kita, bukan. Bukan juga uang, tetapi tanah yang menjadi tempat tumpuan hidup, yang memberi kita hidup. Sugari dan arong tano. Tak mino to dia tinggal jolmate. Ido alana parjolo di top padebata, langit dohon, tano on ninna. Sugari jolma parjolo di topa debata. Budo tabaya kon hira-hira dia tinggal. Sarong sayap tak ada sayap. Badangau, dang tardokok kita. Ido alana di dok Tuhani parjolo di hari panopani itopa mah langit dohok tanon. Apa artinya? Tuhan sudah lebih merencanakan lebih dahulu tempat tinggal kita, tempat untuk kita bertumpu, tempat kita untuk berdiri dan hidup, dan tempat yang akan memberi kita hidup. Dari sana akan datang rezeki kita, dari sana akan tumbuh-tumbuhan, dari sana juga makhluk hidup akan dapat hidup. Siat tano hidup sudi, gabe Roma ngulu-ngulu tujol mai. Nah, seluruh ciptaan disuruh untuk istirahat, diperintah untuk istirahat. Dan kita tinggal dan berpijak, dan kita juga butuh istirahat. Nah, oleh karena itulah perikop firman Tuhan yang menyapa kita dalam Imamat 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 menyapa kita untuk memanggil agar kita hidup serta menerapkan tahun Sabat dan tahun Yobel. Mungkin di bagian di pihak lain apa itu tahun Yobel dan apa itu tahun Sabat. Cukup jelas bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sabat hari Minggu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Bukan karena harinya yang kudus,
tetapi karena firman Tuhan yang menguduskan hari ini, hari Minggu. Firman Tuhan yang menguduskan, bukan karena gereja dibuka, bukan karena ada orang-orang Kristen di dunia, bukan. Tapi karena firman Tuhan mengatakan kuduslah, maka hari itu pun menjadi kudus. Oleh karena ini adalah hari yang kudus, tentu ini Allah persiapkan bagi kita untuk memanggil kita juga menguduskan hari yang dikuduskan Allah ini bagi kita. Dengan ini kita terpanggil untuk juga menguduskan diri, memperistirahatkan diri, jedah sejenak, memulihkan kembali, untuk menguatkan kembali hidup kita dan mengingat kembali sehari seminggu Tuhan telah memberikan waktu kita bekerja 24 jam Senin sampai Sabtu. 24 jam adalah waktu yang cukup maksimal, waktu yang cukup banyak untuk bekerja. Sugari ra molo di survei sudah jauh mana gerejo di ladang manang di kantor manang di dia pe ra dang gonop 20 jam gerejo sudah paling mah 3 jam di kantor nih di kebun nih manang ijabu nih paling mah atar-atar 10 jam manang 8 jam 7 jam nggak kuat dia nih molo gerejo jolma adik Peter hitung 24 jam. Nah ini juga memanggil kita, mengingatkan kita tentang pentingnya hari yang dikuduskan Tuhan. Walaupun pada hari Minggu, pada hari Sabat, tanah tidak bekerja, tanah tidak dikelola, tanah itu tetap harus beristirahat. Ini masih pemahaman makna istilah Sabat. Belum lagi tahun Yobel, tahun ke-50, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, molo didok buhado benon nami abang marminggu beribadah ape hami masuk pagi dok di pabrik manang di kantor manang adong dinas. Berbagai cara pelayanan yang ditawarkan oleh gereja untuk membuka jalan bagi kita untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya di beberapa gereja yang lain ada yang membuat ibadah mereka jam 6 pagi subuh, jam 8, jam 10, bahkan ada yang untuk jam sore. Artinya tidak ada istilah tidak untuk beribadah. Mungkin yang sore adalah untuk para pedagang. Mungkin yang subuh adalah untuk orang-orang yang punya urusan penting atau ada rencana retreat, piknik bersama dengan keluarga jam-jam 10-nya. Jadi mereka dapat dikebut untuk ibadah subuhnya. Artinya tidak ada waktu tidak untuk beribadah. Bagi orang yang mengimani, bagi orang yang meyakini bahwa hari Minggu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Dan hari Minggu adalah hari yang penuh berkat. Nah, persoalan banyak orang yang sudah menggeser arti hari Sabat, hari Minggu. Bahkan merasa enggan untuk datang beribadah. Mungkin karena mereka merasa cukup banyak dosa. Pagudaku dosaku dan tolak paula orang Minggu. Nah, omak kesalahpahaman dan kesalahmengertian di dalam beberapa orang tertentu yang melihat yang seharusnya ala gudang do dosa ta ala jorma pardosa do iba ido ala na ikut tiap minggu iba ramar minggu laho manesa dosa niba. Dan kami pangabati dosa ilao roh manopoti dosa iba roh tu gereja manang tu Tuhan. Nah, persoalan saya namang ihut aka usaha aka tiga-tiga aka manang di kebun manang di aka dinas dakalan sebagai dan lain-lain sebagainya. Nah, rikok dong ngolu perdagingon. Alai rikok dong ngolu pertodion. Itu alana di tiap-tiap dinas manang perusahaan manang instansi pemerintah ataupun instansi swasta selalu mereka menyediakan. Contoh di agama tetangga kita musola di dinas kedinasan mereka di perkantoran mereka. Supaya apa? Supaya bisa sholat hari Jumatnya. Bagaimana dengan orang yang Kristen? Ya, kita juga diberi waktu hari Minggu. Ayat terboha, ayat terburuk. Direkturi manang kumadan niba molo tadok neng mar Minggu hari Minggu nih. Manang gawe sudah roh rezeki manang gawe pugus iba molo tutup jo sajom usaha niba sajom duda hitungannya taruh mah paling lama 2 jam bangkrut. Nah, persoalan pemahaman kita tentang semua kenikmatan dunia sudah menarik hati dan pikiran kita
merampas kebahagiaan kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena yang terjadi adalah kita memaksa semua diri kita, tanah yang kita miliki, dunia, pekerjaan kita, usaha kita, perkebunan kita, atau mungkin lain-lain sebagainya, kita eksploitasi untuk terus bekerja, padahal Tuhan tadi katakan walaupun pada hari Minggunya tidak ada pekerjaan, tetapi tanah harus tetap disuruh untuk istirahat 2 jam manang di hari Minggu. Asa mula muse gugut tai, asa mula muse semangat tai, asa mula muse partodiot tai, asa mula muse rohata madok. Disadari hari Senin satu hari Sabtu tu mace gurang 2 kapasu-pasu ni Tuhani idu alana di hari Minggu ikon walas semua laho memuji pasang apa Tuhani ala nunga dengan ujalo sia Tuhani samingguan. Nah, mangihu muse gurang doh kita bertentangan dalam arti memahami arti Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apalagi di zaman sonari ngalam pesta-pesta kalak batak, apalagi dia ke gereja-gereja. Nah, kritis-kritis sonari. Ita batabayro musia ka pasal-pasal ni hukum Taurat manang patiki. Dalam arti dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya kan, itu kata Tuhan. Kan di lapangan berbeda. Seperti ini masalahnya, seperti ini masalahnya. Artinya gawe hita dong namanya baik aka aturan-aturan diaka patik, diaka hukum Taurat. Kita bawa seperti dalam Tita yang ke-9, jangan engkau berdusta. Takasdo di sini, jangan engkau berdusta, jangan engkau berbohong. Tapi Roma hita di lapangan boleh bohong asal tujuannya baik. Omma lem jago tong aka jolong senari ini lem jago wama lebih bisa tua sudi senari on nggak gabe pedita betul nama ahbe dohono nate lo ma Tuhan ma dukuni bena ina matong. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali kita berkata ya tidak tetap akan menyapa kita, menegaskan kita bahwa perintah ini adalah perintah dari Allah, bukan perintah Musa, bukan perintah manusia, tetapi Allah yang berfirman. Allah ni Tuhan ido nama ngaliho perintah. Songonima Musa ina didokna taring tu tahun Yobel doho tahun Sabat. Hari Sabat dan tahun Yobel adalah hari yang disucikan Tuhan, hari yang dikuduskan Tuhan. Hari peristirahatan. Mulai dokon hari Minggu hari peristirahatan, hari Sabat adalah hari peristirahatan. Dan nama dok manang tu dia beda aspemo asal pihak modom. Gereja pe bet hera kasur tong. Tabu jamidana pokoknya yengkol maturus permurumna. Ima ngirina. Tapi 2 jam do ibadah. Apalah 2 jam pedang bui fokus tong tutuhani. Persoalan isi do nata bering di gereja manang di hari Sabat. Tuhan ini do manang peditana, manang situana, manang pelayanan, manang gerejana. Tentu Tuhan kan. Apapun keterbatasan, kekurang sempurnaan para pelayan-pelayan Tuhan dan situasi yang ada di sekeliling kita, fokus kepada Tuhannya, bukan kepada masalahnya. Alam wala tu masalah na kita fokus las buhape dengan ni pelayanan, las buhape bagat ni gereja tahun, las buhape mantap ni program di gereja tahun nang di resort tahun. Dang nalawa arong kebanggaan ta mamereng gereja ta, doa kebanggaan ta mamereng Tuhan ta nang hari Minggu tahun nang parsarat ta. Jadi kita harus bangga punya gereja seperti ini. Bagaimana mungkin kita punya rasa cinta kalau kita tidak punya rasa bangga pada gereja kita, pada resort kita. Nah, harus diawali, dimulai dari rasa bangga. Mulai hati ma Tuhan, ngai pajong joko gereja KBB penarikon, gabe boy mahami ro mar Minggu di son. Ngadong iembena, bulat tanona, burju-burju akan nama ngaleot tanona do na pajong jokonna, hami pe sonari ikut turcon nami ma asa dengan gereja namion. Idot tong semangat tatong. Mula diwain aka nabar jolo aka si total snabur, pelopor yang telah ikut bahu membahu berpikir keras dengan konsep dan gagasan yang baik untuk gereja kita demi pelayanan spiritualitas kita. Songon istilah pabrik madok, songon molo di istilah pabrik madok, para pelayan-pelayan spiritualitas, para pendeta adalah tenaga penolong. Gabe tubuh di pikiran, molo tenaga penolong kon istilahnya gabe era tenaga sampingan mol, rekok mol. Molo persoalan senari di gereja dang soni, molo di gereja rekod do, maca rekod. Hera somangan, hera so minum, mauas maleiba molo soroiba tu gereja, meileiba molo soro tu gereja, meileiba molo so mar Minggu iba, ima molo nunga tubuh kebanggaan di balaho, tu Tuhani doh lau tu gereja niba.
gariada iya nak koni be do popuna be ni buam mak asa sudah terpasu-pasu unang ngola nau tahe asa sudah keluargaku diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena hari Minggu, hari Sabat adalah hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang disucikan Tuhan, ini juga ingin mengingatkan kita untuk tetap percaya pada Tuhan. Karena Senin sampai Sabtu Tuhan sudah sediakan waktu bagi kita untuk bekerja. Artinya tidak ada lagi rezeki yang hilang, karena kita sudah bekerja Senin sampai Sabtu 24 jam. Jadi mulu arong dope hala nama dok hurang dope siang langon HP ngai lihat Tuhan ya Senin hari Sabtu bekerja yang mino atau beda. Artinya anak tubuh yang ada adalah sifat tamak seperti khotbah minggu lalu, rakus, rahus, hosuk tersoni matu. Holan samarna hurang, nga arong mobil hurang, arong kareta hurang, arong tano hurang, arong kebun hurang, arong dana hurang, arong on hurang, sudah hurang. Ngarung dongan, ngarung gereja merasa hurang terus. Itulah kalau sudah sifat tamak yang ada di dalam diri. Nah, itu sebabnya hari Sabat adalah hari yang ditujukan Tuhan untuk mencegah sifat tamak manusia agar manusia tetap tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya penopang hidup, bukan pada apa yang ada yang kita miliki, bukan pada tanah, bukan pada kebun, bukan pada usaha, bukan pada harta, bukan pada uang, bukan pada semua yang kita punya, tetapi Tuhanlah sumber dari semuanya yang memberikan kecukupan bagi kita untuk memampukan kita tetap berterima kasih pada Tuhan, tetap bersyukur pada Tuhan, dan Tuhan tetap yang kita imani dan kita amini yang akan mencukupkan kita untuk seterusnya dan seterusnya. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang akan mencukupkan makanan dan minuman kepada semua umat pilihannya. Bahkan di tahun ke-50 tahun Yobel, ini adalah adat istiadat yang terus dilakukan di Israel, dan bahkan ini adalah perintah Allah, dan ini adalah tahun yang kudus bagi Tuhan. Maka Tuhan ingin menegaskan kembali kepada kita tentang pentingnya kita untuk menjaga alam semesta, menjaga, ikut memelihara apa yang Tuhan cipta, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengeksploitasi alam, sumber daya alam dengan hanya demi kepentingan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat bagaimana kerugian dan akibat bagi masyarakat dan bagi alam itu sendiri. Bahkan ini juga mengingatkan kepada kita tentang perintah Allah. Ini adalah perintah Allah, mau tidak mau ini harus kita lakukan, karena ini adalah perintah Allah yang mengajarkan kita dalam rangka merawat alam dan memperlakukan alam. Kita tahu kan Bapak Ibu, kita sudah alami bagaimana begitu alam marah, alam muruk, alam semesta ngata hilalakan, banjir, atau mungkin gempa, atau mungkin hal-hal lain sebagainya, atau mungkin virus corona. Oh, satokin dope di bait Tuhan ini. Saya niripu do bertobat jol mahape, lem bedal do jol kan. Ra mengido itu Tuhan ini. Asalam tapa burjuma, tapa serek rohatta, unang be di bait Tuhan yang kasih soni. Asa hita pelem solhok mahita Tuhan ini, semakin takut pada Tuhan dan semakin berbuat baik kepada alam, agar alam yang kita rawat dan kita pelihara ikut juga memberikan yang terbaik untuk kebutuhan kita. Sebab rezeki kita alam akan sediakan, karena langit begitu luas dan begitu banyak pintu-pintu rezeki bagi orang-orang yang baik dan takut kepada Tuhan. Orang-orang yang soleha pasti akan diberkati dan diberikan Tuhan yang terbaik dari apa yang dia mintakan dari Tuhan. Dan ini adalah tahun yang melambangkan sukacita pembebasan bagi kita, bagi orang-orang upahan, bagi orang-orang yang tertindas, dan juga bagi orang-orang yang menyewa atau lain-lain sebagainya. Di dalam Kristus kita dapat melakukannya, karena ini adalah wujud yang mempermanis hidup kita, yang memungkinkan kita untuk membesarkan hati kita dan membuat kita semakin bersyukur di dalam iman yang kita yakini kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memerintahkan dengan sikap yang baik kepada kita lewat kuasa yang diberikan agar kita memelihara seluruh ciptaan Allah, ikut menjaga mereka, dan juga turut mendoakan alam yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang di sorga, Engkau telah menegaskan kepada kami tentang pentingnya hari Sabat dan tahun Yobel ya Tuhan. Tahun peristirahatan, hari peristirahatan yang Engkau sediakan bagi kami.
Ya Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri berjalan, dan Engkau tidak membiarkan kami kekurangan satu apapun ya Tuhan. Engkau cukupkan kami dengan makanan dan minuman, dengan segala pekerjaan dan mata pencarian, dengan rezeki yang melimpah, dengan juga semangat untuk tahu senantiasa bersyukur lewat semua penyertaan dan juga penyediaan yang Engkau berikan bagi kami. Layaklah Tuhan kami bersyukur, layaklah Tuhan kami mengagumi segala kebesaran-Mu lewat hadirnya, berdirinya gereja kami ini, dan lewat segala berkat-Mu yang Kau berikan senantiasa sampai hari ini kepada anak cucu dan juga kepada usia dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami satu persatu, keluarga per keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga turut bersyukur ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Engkau tanamkan itu di hati kami Tuhan, agar kami terus menjaganya dan merenungkannya Tuhan, dan meyakini dan mengimaninya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai kami agar kami turut menjaga alam yang Kau sediakan bagi kami, agar alam ini tidak murka lewat segala kelalaian kami, agar kami juga turut menjaganya Tuhan sebagai bahagian dari milik kami, sebagian dari diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah ya yang memberikan hati yang terus peduli pada alam dan juga lingkungan dan gereja kami dan hari yang Kau sediakan ini. Bapa yang di sorga, Engkau berkati juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu di HKBP Penarik ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan hati yang takut padamu, Engkau berikan ya Tuhan semangat, Engkau berikan ya Tuhan damai sejahtera-Mu, agar kami senantiasa memiliki hati yang tentram dan pikiran yang tenang dalam rangka menjalani hidup kami dan memaknai hidup yang Kau anugerahkan ini bagi kami, dan melakukan segala aktivitas kami dimanapun kami berada. Karena hidup ini adalah hidup yang Kau anugerahkan, bukan karena kebetulan, dan itu sebabnya Tuhan kami layak bersyukur kepadamu lewat semua penyertaan-Mu yang menghantarkan kami bisa tiba di hari Minggu ini di rumah-Mu, di bait ini ya, di bait-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau berikan ya Tuhan sukacita, Engkau berikan ya Tuhan kedewasaan dan sukacita dan semangat semakin takut padamu ya Tuhan, dan semangat untuk semakin bersyukur padamu Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang turut mempedulikan dan memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan di gereja ini, lewat ucapan syukur, lewat persembahan ibadah minggu mereka, lewat juga persembahan bulanan dan lain-lain kontribusi lain sebagainya Tuhan. Agar Engkau ya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka, menambahkan mereka rezeki, dan memberikan kepada jemaat-Mu ini Tuhan semangat berkontribusi dan semangat berkarya di gereja ini Tuhan, dan semangat dalam pelayanan juga dimanapun mereka berada. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberikan semangat kekompakan dan semangat saling mengasihi di seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau meninggalkan dan juga mengangkat jauh dari hati kami rasa cuek, rasa tidak peduli, acuh tak acuh. Tapi biarlah Tuhan lewat hadirnya Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk saling mengasihi, saling memperdulikan, saling membantu, dan saling mendoakan bahwa kami adalah satu di dalam Engkau, kami adalah keluarga di dalam kerajaan-Mu dan di dalam gereja ini, dan juga di dalam pelayanan baik para halado maupun pelayan-pelayan di gereja ini ya Tuhan. Karena itu juga Tuhan kami juga memohon Engkau memberikan Tuhan yang terbaik bagi kami dalam semangat pelayanan. Engkau berikan kepercayaan bagi kami dan bagi para lado-Mu yang ada di gereja ini. Engkau juga Tuhan yang memberkati, memberikan kesembuhan bagi jemaat kami yang sedang dalam pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah oleh karena sakit. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah tabib yang mampu menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada dokter dan juga para medis dan juga keluarga yang turut memulihkan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit dan mentahirkan mereka Tuhan, dan memberikan mereka kembali semangat dapat berkumpul bersama dengan kami dan semakin mendekatkan diri padamu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bagaimana kami di hadapan-Mu, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Ampunkan kami Tuhan.
Kami tidak layak disebut sebenarnya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, karena segala dosa dan segala keegoisan dan segala keangkuhan dan segala kesombongan yang ada kami miliki Tuhan, lewat yang kami punya, mungkin dengan segala sikap dan perilaku kami Tuhan, dan lewat kelalaian kami karena kami sering lupa dan merasa nyaman dan merasa benar. Ampunkan kami ya Tuhan, kami orang yang berdosa. Hanya pengampunan-Mu lah ya Tuhan yang mampu menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan membangkitkan kami, dan memenangkan kami, dan merangkul kami kembali Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunkanlah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai dengan ayat yang seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kita bangkit berdiri, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.